Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, kembali kita dapat bermajlis untuk kita lanjutkan kajian kita Al-Fiqhu Asy-Syafi'i lil Mubtadi'in, mengenal fikih mazhab Syafi'i. Dan kita masih pada pembahasan salatul janazah, salat jenazah, di mana dalam pengurusan jenazah itu ada 4 fardu kifayah yang harus ditunaikan. Dan telah kita sampaikan terkait masalah fardu kifayah yang ketiga, yaitu mensalati jenazah. Berikutnya adalah dafnul mayyit, yang keempat menguburkan mayat. Yabqa akhiru syai', tersisa satu lagi dari fardu kifayah, wa huwa dafnul mayyit, yaitu menguburkan mayat. Wa aqallul qabri an yuda'a fi hufrah turdam, dan minimal kuburan itu dibuat lubang yang bisa diletakkan mayat di dalamnya. Artinya mayatnya itu tertutup. Liman intishari raihatihi, dengan tujuan untuk mencegah tersebarnya bau daripada mayat tersebut. Jadi itu tujuan utama kenapa kita menguburkan mayat. Wa man istiba'i wal wuhush min akli, juga untuk mencegah dari hewan-hewan buas untuk memakan mayat tersebut. Jika sekiranya mayat itu hanya diletakkan di atas batu atau di bawah pohon, tentu akan ada binatang-binatang buas yang akan memakannya. Wal akmalu fi dzalika mayali, namun yang sempurna dalam menguburkan mayat sebagai berikut. Adapun tadi itu kalau sudah digali entah selututkah, maka kemudian mayatnya diturunkan di situ kemudian ditutup, maka itu sudah terpenuhi kewajiban menguburkan mayat. Namun ada cara yang sempurna dalam menguburkan mayat yang lebih baik. Yang pertama, ad-dafnu fi maqbarah, menguburkan mayat di pekuburan, di pekuburan. Umquha mislu qamatir rajuli al-mu'tadil, dalamnya kuburan itu setinggi orang dewasa. Kemudian rafi'an yadaihi ilal a'la, dia mengangkat tangannya ke atas. Jadi itu dalamnya kuburan yang sempurna. Jadi dalam orang berdiri angkat tangan ke atas gini. Baru kemudian sampai ke bagian atasnya.
ay yarfa'u yadahu fawqa ra'sihi ma amkana, yaitu dia mengangkat tangannya di atas kepalanya ya sekuat kemampuannya. Wa qaddaru dzalika bi arba'ati adra'in wa nis, atau dan itu diperkirakan sekitar 4 hasta setengah, 4,5 hasta ya, 4 gini ya, ini kan segini sehasta ya sampai ini. Jadi ini 4 kali 4 setengah. Itu kira-kira berapa meter itu? 2 ya. Kemudian wa yuwassa'ul qabru qadra zira'in wa shibrin. Adapun luasnya kuburan itu 1 hasta plus 1 jengkal. 1 hasta plus 1 jengkal itu lebarnya. Kalau tadi dalamnya 4 hasta setengah. Wa khassatan min qibali rijlaihi wa ra'si, utamanya bagian kaki dan bagian kepala. Ini perlu agak luas, karena biasanya orang yang turun ke kuburan ya itu 2 orang. Ada di bagian kepala, ada di bagian kaki. Nanti kalau terlalu sempit, orangnya nggak bisa bergerak di dalam. Nah, berikutnya an yuj'al mayyitu ala yaminihi ila jihatil qiblah. Ya. Setelah kuburannya jadi, diletakkanlah mayat itu ya di dalam kuburan dengan miring ke kanan menghadap kiblat. Jadi kepalanya mesti di arah utara kepalanya, karena mestinya kuburan itu ya melintang dari utara ke selatan ya. Tetapi banyak kuburan entah arahnya kemana-mana gitu ya, arahnya kemana-mana. Mestinya kuburan itu rapi arahnya, semuanya melintang ke sana. Jadi mayatnya di bawah kuburan itu menghadap ke kiblat. Wa yulsaqu khadduhu il ardi, dan dirapatkan pipinya ke tanah. Apakah harus dibuka wajahnya? Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Namun yang kuat adalah tidak dibuka wajahnya. Biarkan saja dia tertutup, hanya yang dibuka talinya saja. Talinya saja dibuka tanpa dibuka wajahnya. Walaupun ada juga yang membuka wajahnya, jadi langsung pipinya dibuka agar dia betul-betul rapat ke tanah. Yang ketiga, yusannu an yakuna al-qabru lahdan ya. Disunnahkan kuburan itu berbentuk lahat, lahat idza kana al-ardu salban, jika tanahnya kuat, keras. Jika tanahnya keras, maka modelnya dibuat lahat. Wal lahdu, adapun yang dimaksud dengan lahat, huwa tajwifun yakunu fil jidadil qibali lil qabri biqadri ma yattasi'u lil mayyit, yaitu lubang yang berada di bagian dinding kiblat, dinding kuburan bagian kiblat ya. Yang lubang itu seluas ya ukuran mayat, fayudha'u fi dakhilihi al-mayyit ya, lalu mayatnya akan diletakkan di dalam lubang itu. Summa yusaddu hadzat tajwid bihijarah, kemudian setelah itu lubang ini ditutup dengan batu ataupun dengan papan. Kaila yanhalu 'alal mayyiti turab, supaya tanahnya kalau ditutup tidak langsung mengenai mayat. Nah, jadi mengerti ya lahat itu ya, tak perlu kita gambarkan ya. Nah, berikutnya amma idza kana al-ardu rahwa ghairu salbah atau ghairu salbah,
Fayundabu an yakuna al-qabru syaqqan. Ya, adapun jika tanahnya itu tidak kuat, tidak keras, lembek, maka dianjurkan agar kuburannya berbentuk syak, Wa syaqqu, adapun syak, an yuhfar syaqqun fi asfalil ardil qabri, yaitu digali pada dasar kuburan lubang, ya, biqadri ma yattasi'ul mayyit, ya, sesuai dengan ukuran mayat. Yuhfarul qabru bimiqdari ar-rajul mu'tadilan, ya. Jadi kuburan itu dilubangi bagian dasarnya, ya, seukuran orang dewasa. Summa fi ardiyati hadzal qabri yuhfaru syaqqun bimiqdari ittisa'il mayyit, ya. Jadi ini dia buat dua penjelasan. Pertama, kuburan dibuat terlebih dahulu seperti biasa ke bawah, kemudian setelah rata di bawah itu di tengah-tengahnya digali lagi seukuran mayat, ya. Wa yubna tarfa asy-syaqqi bit-turabil al-labin aw nahwi, ya. Wa yubna tarfa asy-syaqqi bitubi al-labin aw nahwi, ya. Kemudian nanti dibuat penutup untuk lubang tersebut, baik itu dari papan ataupun dari batu. Summa yudha'ul mayyit fi dakhili, lalu diletakkanlah mayat itu di dalam lubang tersebut. Wa yusqafu fawqal mayyiti ala sahti hadha asy-syak bi hijaratin summa yanhalu alaihi turab. Kemudian setelah itu ditutuplah lubang itu dengan batu atau dengan papan, ya. Baru kemudian setelah itu, ya, ditutup dengan tanah sampai penuh. Jadi bentuk kuburan ada dua, lahat atau syak, dan yang paling utama adalah lahat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian kuburannya akan dibuat, para sahabat itu berbeda pendapat. Ada yang minta untuk dibuatkan lahat, ada yang minta dibuatkan syak. Lalu kemudian, ya, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terbaik untuk nabinya, syak atau lahat. Gimana caranya? Mereka mengutus, ya, utusan untuk memanggil dua orang yang pandai buat syak dan yang pandai buat lahat. Siapa yang duluan sampai, maka itulah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah, ya, diutus untuk pergi mencari orang, ternyata yang duluan sampai yang lahat. Yang duluan sampai yang lahat, berarti Allah Subhanahu wa taala memilih untuk nabinya lubang lahat, bukan syak. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih kecuali yang terbaik untuk nabinya. Maka dengan itulah, ya, ditetapkan lahat lebih utama daripada syak jika tanahnya memungkinkan untuk dibuat lahat. Berikutnya, yusannu an yudkhalal mayyit min qibali ra'sihi ba'da an yudha inda asfalil qabri. Ya, namun ini saya khawatir ini ada kesalahan, karena sunnahnya itu mayat dimasukkan dari arah kaki, tapi ini disebutkan dari arah kepala. Ba'da an yudha inda asfalil qabri, qabla qibala ra'si ba'da an yudha inda asfali al qabri. Ya, namun disebutkan disunnahkan untuk dimasukkan, ya, mayat dari arah kepala setelah diletakkan di kuburan. Ini maksudnya gimana ini? Apa sebelum dimasukkan atau setelah di dalam? Tapi mestinya, ya, setelah sebelum dimasukkan, ya. Sebelum dimasukkan mestinya dari arah kaki dia dimasukkan sini. Dari arah kaki, bukan dari arah kepala ke kaki. Kan biasanya orang menggali kuburan itu gini,
tanahnya juga ditaruh di sini. Ya, ini lubangnya ke bawah ya. Nanti kan kepalanya di sini. Kepalanya di sini. Nanti ketika dia dimasukkan, maka dia dimasukkan dari arah sini ke sini, bukan dari arah sini. Kalau dari sini kan berarti kakinya dulu didorong sana kan. Kalau dari sini kepalanya dulu dimasukin ke sana. Ya. Dan bukan dia diturunkan dari sini. Ada juga orang diangkat dari sini. Kebanyakan dari sini. Jadi ini yang betul dari arah sini. Ya, disorong gini. Ya. Makanya ini disebutkan yusanu an yudkhal al-mayyit min qibali ra'si, dari arah kepala. Ini wallahu a'lam, apakah dalam mazhab Syafi'i bagian kaki terlebih dahulu dimasukkan, ya kan? Kalau dari arah kepala berarti kan kakinya duluan. Enggak mungkin nanti kepalanya dulu, nanti di bawah baru diputar, ya kan? Karena di bawah sudah sempit, enggak mungkin diputar. Nah, yang ada dalilnya ya sesuai dengan pernyataan para sahabat, mayat itu dimasukkan dari arah kaki, dari arah kakinya, min qibalir rijli. Naam. Wa yumaddadu birifqin fil qabri, dan dia diluruskan di dalam kuburan dengan cara yang lembut, ya. Jadi ketika dia diletakkan lalu diluruskan, ya, dengan dirapikan di situ dengan cara yang lembut, ya, lalu kemudian nanti dibuka semua ikatannya, ya, semua ikatannya dibuka, karena tujuan daripada ikatan itu tadi hanya supaya kain kafannya tidak terbuka di saat dia diangkat atau dibawa ke kuburan. Nah, berikutnya mayukrohu fid dafni, apa yang makruh hukumnya ketika dikubur. Pertama, yukrohu an yujassasal qabru, ya, makruh hukumnya untuk ditembok kuburan itu, ditembok. Wa an yubna alai, dibangun bangunan di atasnya, ya, contoh kita bangun kubah, bangun rumah, ya. Wa an yuktaba alai, dan ditulisi, ya, tulis namanya, ya, tulis namanya, kemudian ditulis tanggal lahirnya, tanggal meninggalnya, dan seterusnya, ya. Tulis lagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Ini hukumnya makruh untuk ditulis, ya. Kecuali jika sekiranya kuburan itu sulit untuk dibedakan, dibedakan. Kalau ada orang yang datang ziarah, nggak tahu mana lagi kuburan keluarganya, ya, maka tidak mengapa hanya sekedar ditulis namanya saja sebagai tanda. Adapun tanggal lahir, tanggal meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, doa dan seterusnya, maka ini hukumnya makruh, ya. Dan sebagian para ulama mengatakan haram, tidak boleh. Nah, begitu juga kalau di tembok, ya, jika sekiranya diberikan batu gitu kan, batu dikelilingnya, kemudian ditakutkan nanti kepisah-pisah batunya, kemudian direkatkan di antaranya dengan semen, maka ini tidak mengapa. Beberapa kuburan yang ada di Baqi, ya, cuma perempuan nggak masuk di Baqi gitu, ya. Nah, itu batunya yang di pinggir-pinggir kuburan itu direkatkan dengan semen, ya, supaya dia tidak lepas, ya, karena tujuannya agar supaya tanahnya itu tidak rata, tidak rata. Kalau dia rata nanti tidak bisa dibedakan mana tanah biasa, mana kuburan. Maka itu jika dibutuhkan tidak mengapa. Kalau di Mekah itu dipakai juga. Di Mekah, kalau di Mekah di Ma'la, namanya Ma'la. Cuma Ma'la sekarang sudah sangat penuh, ya, sudah penuh. Maka kuburan di sana itu dia agak lain dia modelnya. Mayatnya itu tidak kena tanah, ya. Tidak kena tanah, jadi dia sudah dibuatkan ini di tembok, ya.
Kemudian nanti ada penutup, jadi dia baru kemudian tanah gini. Ini kosong ini. Nanti mayatnya di bawah sini. Diletak gitu saja. Nanti sekitar 4 atau 5 tahun ini dibuka kembali. Kalau mayatnya sudah hancur, maka dia disisihkan, taruh lagi mayat baru. Karena kalau enggak cukup. Ya? Ini entah disisihkan di sini atau yang jelas ini nanti akan dimasukkan lagi mayat baru. Jadi ditutup pakai tembok ya. Nanti habis itu baru taruh tanah di atasnya. Itu seperti itu modelnya yang di Makkah. Karena banyaknya orang yang meninggal setiap hari, jadi tempatnya tidak cukup. Ya, tempatnya tidak cukup. Walaupun sekarang sudah ada kuburan yang lain yang dibuat, karena di Ma'la ini sudah sangat-sangat penuh, ya, sangat-sangat penuh. Ya, berapa orang yang meninggal sehari coba? Ya, semuanya dikubur di situ di Ma'la. Sepertinya Ma'la lebih sempit daripada Baqi. Baqi lebih luas daripada Ma'la. Ya, di Ma'la itulah kuburannya kuburannya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kuburan yang di Makkah namanya Ma'la, kalau di Madinah Al-Baqi'. Naam. Di Batam di Batam ini hampir pemerintah sudah minta dibuat seperti ini, ya. Pemerintah sudah minta dibuat seperti ini, ya, karena di Batam hanya beberapa pekuburan, dan di Temiang itu kalau nggak ditambah, nggak minta kita lahan lagi, maka sudah lama penuh, penuh. Temiang itu setiap hari 6 orang. Ya, waktu dulu kami dipanggil minta fatwa, jadi pemerintah Kota Batam mengumpulkan MUI minta pendapat bagaimana kalau kita buat sistem tumpang tindih, ya. Maka kita nggak kasih fatwa. Ya, kalau di Jakarta sudah. Di Jakarta karena nampaknya tanahnya sudah sempit, ya. Kalau di Batam masih banyak pulau lagi. Kenapa nggak kasih pulau aja, ya kan? Kasih pulau Jembatan 4 itu kan. Nggak usah dikasih ke Cina, ya. Kasih yang mati aja. Nah, maka kita minta ke pemerintah Kota Batam, setiap kecamatan ada pekuburannya masing-masing. Masalahnya Sagulung itu nggak ada, ya. Sagulung tidak punya pekuburan khusus. Ya, jadi Temiang itu Sagulung, Batu Aji, Sekupang, sana semuanya. Yang luas itu di Nongsa. Yang luas di Nongsa. Nah, kemudian di Sepanas juga sudah penuh. Sudah penuh. Makanya ruli-ruli di sana disuruh gusur, kemudian dijadikan kuburan. Jadi orang di Sepanas itu di depan rumahnya kuburan, baru lagi meninggal. Enak-enak aja dia tidur di rumahnya, santai aja, kan? Keluar dari pintu rumahnya ada kuburan situ. Ruli-ruli itu. Jadi ini akan disebutkan di sini di mazhab Syafi'i bahwa tidak boleh dan haram hukumnya menggabungkan atau menggali kembali kuburan untuk diletakkan mayat baru, kecuali dalam keadaan mayatnya itu diyakini sudah hancur jadi tanah semuanya. Nah, itu sampai MUI mendatangkan pakar yang ahli, yang tahu dan bisa memprediksi mayat itu berapa lama kemudian dia hancur, habis, walaupun tulang tak ada lagi, ya, di dalam kuburannya. Karena pengelola Temiang ingin meratakan kuburan yang sudah tak bayar kontrak yang 20 tahun ke atas. Jadi batasi kalau kuburannya 20 tahun dan keluarganya tidak bayar lagi, maka diratakan dan akan dijadikan kuburan baru. Ya, apakah 20 tahun itu diyakini mayatnya sudah habis hancur atau belum?
Ya, mereka mengatakan sulit kita untuk memprediksi kalau di Indonesia, karena di Indonesia ini beda dengan di Arab. Di Arab itu panas. Kalau panas maka mayat cepat hancur. Ya, adapun di Indonesia sepertinya agak lama dia. Ya, 20 tahun pun tulangnya masih ada. Nah, akhirnya kalau begitu ya nggak bisa lah. Ya, tolong pemerintah memberikan solusi yang lain, jangan solusi itu yang diambil. Nah, masih banyak lagi tanah kosong di Batam. Dia bilang jangan hanya untuk perumahan ada, perumahan orang hidup ada, perumahan orang mati tak dikasih. Ya, perumahan orang mati tak dikasih, perumahan orang yang hidup aja. Mau setiap bulan ada perumahan baru. Dan berikutnya mayuhram fid dafni, apa yang diharamkan dalam menguburkan. La yajuzu an yudfana mayyitun fi mawdi'i mayyitin. Tidak boleh menguburkan mayat di tempat mayat, artinya di kuburan yang sudah ada. Illa an yu'lama annahu qad baliya, ya, kecuali kalau sudah diketahui mayatnya sudah betul-betul hancur. Walam yabqa minhu syai', tidak tersisa dari mayat itu sedikit pun. Wa yarji'u fihi ila ahli al-khibrati bitilkal ard, dan itu dikembalikan kepada orang yang ahli, ya, yang ngerti tentang kondisi tanah. Ya, jadi ini susah. Kita sudah datangkan ahli, semua ahli nggak tahu, nggak ahli nampaknya, ya, ya kan, nggak ahli dia. Nah, jadi nggak bisa lah, jangan coba-coba untuk membongkar kuburan, ya, yang belum jelas, ya, diketahui bahwa kuburan itu sudah penghuninya sudah betul-betul hilang, ya, tak ada lagi isinya. Nah, yang kedua, la yajuzu an yudfana ithnani fi qabrin, tidak boleh menguburkan dua orang dalam satu kuburan. Fa in da'atid daruratu ila dzalik jaza, namun jika kondisinya darurat boleh, tapi secara asal tidak boleh satu kuburan satu orang. Fa wa in da'at ad-daruratu an yudfan ma amra'ati rajul ju'ila bainahuma ha'il min at-turab. Kalau sekiranya, ya, darurat satu kuburan itu kemungkinannya laki-laki dengan perempuan, maka mesti ada pembatasnya dari tanah. Ya, dibatasi, dia tidak dirapatkan gitu ya. Nanti mayatnya bilang, nggak mahram kita, ya kan, rapat-rapat pula kan. Nah, jadi mesti dibatasi dengan tanah. Nah, wa ju'ila ar-rajulu amamaha i'tibaran bihalil hayat, dan dibuat laki-laki di depan, perempuannya di belakang. Di depan maksudnya itu kan kuburan gini kan, di bagian kiblat sana laki-laki, kemudian belakangnya baru perempuan, sebagaimana ketika masih hidup, ya, modelnya ketika sholat laki-laki di depan, perempuan di belakang. Berikutnya, la yajuzu an yudfana kafirun fi maqbaratil muslimin wala muslim fi maqbaratil kuffar. Tidak boleh orang kafir dikuburkan di pekuburan muslim, dan tidak boleh muslim dikuburkan di pekuburan orang kafir, ya. Dan sunnahnya, ya, seseorang itu dikuburkan di pekuburan umum, itu sunnahnya. Walaupun, ya, boleh di tempat yang lain. Boleh di tempat yang lain jika dia punya tanah sendiri saja, dia sepi-sepi di situ kan, nggak apa-apa, ya, karena Rasulullah SAW itu tidak dikubur di pekuburan umum, ya, beliau dikubur di rumah Aisyah atau di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Sekiranya wajib di pekuburan umum, maka tidak boleh kuburan Rasulullah di rumah, ya. Itu menunjukkan boleh hukumnya mengubur di tempat yang lain walaupun bukan di pekuburan, namun utamanya di pekuburan. Adapun kuburan Rasulullah itu kenapa dia di kamarnya, ya, ada banyak alasannya. Di antaranya dikhawatirkan kalau kuburan Nabi SAW itu di Baqi, ini tak bisa dijaga. Banyak orang yang akan datang ke sana, macam-macam dia buat di situ. Nah, berikutnya, la yajuzu nabshul qabri qabla al-bala, ya, tidak boleh membongkar kuburan, ya, sebelum kuburan itu atau orangnya sudah hancur.
Tidak boleh membongkar kuburan sebelum orangnya sudah hancur, kecuali jika ingin dipindahkan. Memindahkan kuburan hukumnya boleh. Ya, memindahkan kuburan hukumnya boleh. Tapi kalau sekedar digali kemudian diturunkan mayat baru, maka ini tidak boleh, karena siapa yang duluan dialah yang punya hak. Dan kuburan itu bimanzilatil bait, ya, kuburan itu kedudukannya sama dengan rumahnya. Ya, jadi jangan diambil kalau masih ditempati rumah itu, masuk pula orang lain kan, tentu itu nanti merampas ya milik orang itu. Nah, kalau poin yang itu menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, yang muslim sama yang muslim, itu ada kecuali nggak kalau ada musibah alam ini? Iya, berarti itu darurat. Itu dikecualikan. Ya? Dikecualikan. Iya. Jadi semua yang darurat itu diperbolehkan, ya. Jadi ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu kaidah fikihnya. Darurat itu membolehkan yang dilarang, ya. Apalagi kalau sudah hancur, ya. Jadi buatkan di situ kuburan massal, ya tidak mengapa karena darurat. Kalau dibuatkan dia kuburan masing-masing, waduh berapa banyak kita mau buat gitu kan. Nah, nanti menunggu lama, nanti mayatnya sudah busuk, ya maka mungkin dibuatkan kuburan massal, tidak mengapa karena itu kondisinya darurat. Nah, sebagian para ulama mengatakan kenapa orang muslim atau orang kafir tidak boleh dikubur di kuburan orang muslim. Dia bilang di antara alasannya orang muslim terganggu dengan azabnya orang kafir. Itu penjelasan para ulama, tapi agak aneh juga gitu ya. Ya. Artinya kalau muslim dengan muslim ada nggak yang diazab? Ada juga gitu. Jadi kalau berseberangan gitu, mengganggu aja sebelah ini ya. Berisi aja disebut teriak-teriak terus gitu kan. Nah. Kemudian berikutnya ziaratul kubur, ya ziarah kubur. Tusannu ziaratul kubur lirrijali, ya disunnahkan ziarah kubur bagi laki-laki. Wa tukrahu lin nisa'i tanzihan, ya, dan makruh bagi wanita. Tanzihan ini untuk menjauhkan dia dari dosa. Liqillati sabrihinna, karena sedikitnya kesabaran wanita, ya, wanita kurang tahan, ya. Dan ini sepertinya bukan hanya di saat menguburkan, tapi ya selamanya. Ya, selamanya. Sebagian para ulama itu masalah ziarah kubur ada yang mengharamkan secara mutlak wanita ziarah kubur. Ya, ada yang mengharamkan kalau sering-sering. Ya, karena ada hadis mengatakan la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita yang menziarahi kuburan. Ada lagi lafadznya la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang sering-sering menziarahi kuburan, ya. Nah, nampaknya dalam mazhab Syafi'i ini hanya disebut makruh, ya, berdasarkan hadisnya Ummu Atiyah. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menziarahi kuburan di saat menguburkan, atau Rasul melarang kami mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Walam ya'zim alaina, namun Nabi tidak menekankan larangannya. Nah, dari situlah dipahami berarti tidak sampai haram larangannya, hanya sampai makruh saja. Jadi untuk 2 qiraat itu ya enggak dapatlah mereka. Tidak dapat jika mereka ikut, sebab makruh itu kalau ditinggalkan lebih baik daripada dilakukan. Nah, berikutnya wa yukrahu takbilul qabri, ya makruh hukumnya mencium kuburan. Wastilamuhu, dan mengusap-ngusap. Nanti kalau dia datang ke kuburan gitu ya. Nah, jadi diusap-usap kuburan itu. Nah, wa takbilut tabut wastilamuhu, juga mencium peti mayat itu, ya tabut wastilamu, dan mengusap-ngusapnya.
Kama yukrahu aidan al-julus 'alal qabri, sebagaimana dilarang juga duduk di atas kuburan. Ya, apalagi buang air besar di atas kuburan. Ya. Jadi ada kuburan kemudian duduk di atas kuburan enggak boleh. Ya, menginjak-injak kuburan itu tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan sampai pakai sandal masuk ke kuburan itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau masuk kuburan sandalnya dicopot. Ya, kenapa? Masa kamu pakai sandal orang ada di samping-sampingmu itu ya berbaring gitu ya. Jadi kurang adab. Maka dicopot sandalnya. Kecuali jika kuburannya banyak ranjaunya enggak apa-apalah ya. Nah, kemudian wawatuhu illa li darurahnya. Tidak boleh menginjak kuburan kecuali dengan darurat. Yang enggak ada jalan lagi kan, terpaksalah ya diinjak. Wa kadzalika yukrahul mabit fil maqbarah. Begitu juga ya makruh hukumnya tidur di kuburan, ya, bermalam di kuburan situ. Ya, lima fihi minal wahsyah, ya, karena ya bermalam di kuburan itu gimana gitu ya. Gimana sepi ya, dan mungkin menakutkan juga ya, maka dilarang menginap di kuburan. Jangan pula pergi tidur di kuburan, temani di situ suaminya kan, temani istrinya. Nah, ini hal-hal yang dilarang ketika ziarah kubur. Ya, tapi ada orang yang menginap di kuburan, ada. Kalau kuburan wali tidur mereka sampai pagi, mereka situ. Ya kan, datang dia duduk di situ sampai tengah malam sampai ya. Itu kuburannya Sunan Ampel. Kalau malam Jumat itu sampai tengah malam, mungkin sampai subuh mungkin masih ada orang di situ. Ya, orang baca Quran, berdoa, sholat. Ya, padahal kuburan itu di depan masjid. Jadi masjidnya di belakang, kuburan di depan sini. Orang pada di sana semua, mereka bukan di dalam masjid. Dan semua kuburan-kuburan yang ada di sekitar masjid itu ada orang datang berdoa di situ. Ya, walaupun tukang-tukang sapu masjid katanya, ya, yang di bagian belakang itu ada juga di situ banyak surat-surat di situ. Entah surat cinta kah, surat apa di situ dibuatnya. Ya. Dan ada air di situ. Ada air, katanya air Zam-Zam. Ya, itu di Sunan Ampel di Surabaya sana. Saya pernah coba-coba datang gitu lihat. Jadi memang ramai betul. Kita susah masuk kalau malam Jumat. Nah, kuburannya itu ditutup dengan kain putih, kain kafan. Baik. Al-buka wan na'yu wat ta'ziyah. Berikutnya hukum menangis, mengumumkan kematian. Na'yu itu mengumumkan kematian, wa ta'ziyah dan ta'ziyah. Yajuzul buka'u 'alal mayyit qabla al-mauti wa ba'dah. Boleh menangisi mayat sebelum meninggal ataupun setelah meninggal, boleh menangis. Nah, tidak mengapa untuk menangis. Menangis itu adalah mengeluarkan air mata. Berikutnya wa yakunul buka'u min ghairi raf'is saut, tapi menangisnya tidak boleh dengan mengangkat suara, ya, mengangkat suara. Bin nadbi wan nauh, dengan meraung-raung, ya, tidak boleh dengan meraung-raung ketika menangis. Wala syaqqa jaib, juga tidak boleh dengan menyobek-nyobek kantong baju, ya, saku baju. Wala darbakhat, juga tidak boleh memukul wajah, ya. Fatuhramun niyahatu 'alal mayyit, ya, maka diharamkan seseorang itu meratap atas mayat. Wa yu'aqabu sahibuha uqubah 'azimah, dan pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang sangat besar jika dia melakukan niyahah, meratap pada mayat. Disebutkan an-naihatu idza lam tatub tuqamu 'alaiha sirbalun min qatirabin wa jarbin min wa dir'un min jarab. Wanita, ini disebutkan wanita yang melakukan ratapan atas kematian, jika dia mati tanpa taubat, kelak nanti pada hari kiamat dia akan disirami jadi aspal. Habis itu dipakaikan baju besi yang gatal, ya. Jadi kan baju besi yang gatal. Jadi kalau dia garuk, gimana kalau ada yang
nempel di kulit kan nggak mau hilang tuh, tapi gatal, terpaksa harus digaruk. Jadi kalau ada aspal yang melengket kan dia akan ikut kulit tuh, atau bahkan mungkin bisa ikut dagingnya. Nah, jadi kalau di gerak-gerak ini sakit dia, tapi dia gatal jadi harus digaruk. Nah, kalau digaruk ya terbukalah semua kulit-kulitnya, daging-dagingnya, wal iyazubillah. Nah, itu adalah menunjukkan dosa besar. Kenapa bisa menjadi dosa besar? Karena dia tidak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Allah betul-betul murka kepada orang itu. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika hal itu pernah terjadi. Berikutnya yubahu an-na'yu, ya, dibolehkan untuk mengumumkan kematian. Wa huwa al-i'lam bi mauti fulan lis-salati alaih, yaitu mengumumkan meninggalnya seseorang dengan untuk mensolatinya. Jadi diumumkan supaya orang tahu dan dia datang mensolatinya. Wa du'a lahu, orang datang mendoakannya. Wa tarahum alai, untuk orang datang bela sungkawa, ya, datang untuk ya mentakziahi keluarganya juga, ya. Jadi tidak mengapa orang menyampaikan berita tentang kematian, walaupun ya ada cara-cara menyampaikan berita kematian yang dilarang, ya. Orang jahiliyah dahulu kalau ada orang meninggal, dia sewa orang untuk naik ke gunung, teriak untuk mengumumkan kematian. Ini bagaimana dengan diumumkan di masjid? Diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, ya, jam sekian tanggal sekian di kampung halaman. Ya, kalau di sini kan bisa datang untuk sholat kan, ini kampung halaman pula kan. Nah, sebagian seperti Syekh Albani itu melarang mengumumkan kematian lewat masjid-masjid, ya, lewat masjid. Kenapa? Karena beliau mengatakan itu mirip dengan cara orang jahiliyah dahulu naik ke gunung-gunung atau pergi ke pintu-pintu pasar untuk mengumumkan kematian. Sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa jika tujuannya untuk mengajak orang sholat di masjid, ya. Tapi sekiranya itu dihindari maka tentu itu lebih selamat. Nah, sekarang beda lagi cara mengumumkannya, ya, pakai WA. Para ulama itu mengharamkan untuk mengumumkan kematian lewat koran. Itu dianggap an-na'yu al-manhi, ya, mengiklankan kematian yang dilarang ketika diiklankan lewat koran. Kan ada orang itu, ya kan, orang-orang besar lah, orang-orang Cina kan, ya, orang Cina itu nggak ada yang meninggal muda, semuanya tua. Entah diumumkan, kalau nggak diumumkan nampaknya kalau masih muda, ya. Kalau sudah tua baru diumumkan di koran-koran. Dianggap oleh para ulama itu tidak boleh. Entah kalau di Facebook, ya, kan media sosial juga kan, di Facebook ataupun di WA dan seterusnya. Nah, saya nggak mengatakan tidak boleh. Yang saya infokan hanya di koran. Ya, adapun yang baru ini kan hukum baru mestinya kan. Saya belum membaca fatwa para ulama tentang hal itu. Namun mudah-mudahan ya masuk dalam kategori boleh. Nah, biar banyak mendoakan, ya, banyak orang yang datang mensolati, ya. Nah, karena sekarang komunikasi orang itu lewat WA, ya. Ya. Jadi dekat-dekat situ pun lewat WA, ya. Enggak mau lagi dia pakai kata-kata langsung, ya. Nah, sedangkan cara untuk mengumumkan kematian itu ya dari mulut ke mulut itu dahulu yang berjalan. Adapun dengan mengumumkan lewat atas gunung atau di pintu-pintu pasar itu yang dianggap cara jahiliyah.
Berikutnya tusyra'u ta'ziyah li muwasati aqaribil mayyit. Ya, disyariatkan melakukan takziah ya untuk menghibur keluarga mayat. Bagaimana cara menghiburnya? Bukan didatangkan musik dan dangdutan ya. Disebutkan di sini bihamlihin ala sabri. Bagaimana cara kita supaya kita bisa membuat dia bersabar? Ya, gimana caranya? Ya, membuat dia bersabar. Kemudian bizikri ma wa'adallahu ta'ala minas thawab, dengan menyebutkan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari pahala ketika dia dapat bersabar menghadapi musibah kematian itu ya. Wat tahdzir minal jaza', dan memperingati dia dari tidak ridha ya, tidak ridha. Itu yang kita lakukan ketika kita mendatangi keluarga mayat untuk takziah, takziah aja, sabar ya, entah didoakan, dia didoakan, kemudian mayatnya didoakan. Seperti itulah caranya seseorang untuk bertakziah. Karena Rasulullah SAW dahulu ketika cucunya meninggal, jadi pernah cucu Nabi SAW meninggal, anak dari Zainab. Ya, lalu kemudian Zainab mengutus, kalau nggak salah Usama yang diutus. Usama, kamu pergi panggil ayah saya. Pergilah dia. Ya. Disampaikan bahwa anaknya Zainab meninggal. Maka Nabi SAW mengutus kembali Usama, mengatakan, sampaikan kepada dia, hendaklah dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pulanglah Usama ke Zainab. Kata Zainab, balik lagi ke sana, bukan itu yang saya tunggu. Dirinya yang saya tunggu dia datang. Dirinya yang saya tunggu dia datang. Maka Usama datang lagi. Kemudian setelah itu datanglah Rasulullah SAW bersama para sahabat. Jadi yang Nabi SAW sampaikan terlebih dahulu takziah dulu. Sebelum beliau datang, dia kirim takziah dulu. Ya, dengan dia ajak Zainab bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya. Jadi seperti itulah takziah. Juga ketika Abu Salamah meninggal dan Rasulullah SAW ada ketika Abu Salamah meninggal ya. Ketika Abu Salamah meninggal, langsung Nabi SAW mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil illiyin ya. Kemudian wasi' lahu qabr wa nawwir lahu fi ya, luaskan kuburannya, terangi kuburannya, berikan dia pengganti dari apa yang ditinggalkannya ya. Itu juga doa-doa Nabi SAW untuk Abu Salamah ya, dan didengar oleh Ummu Salamah ya. Kemudian Nabi datang kepada Ummu Salamah mengatakan, diajarkan padanya doa agar Allah Subhanahu wa taala menggantikannya yang lebih baik, kan? Itu diantara bentuk takziah Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Nah, dan Ummu Salamah mengatakan enggak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia sudah suami yang terbaik sudah dia. Ya, tapi Nabi yang ngajari doa kan? Ya dibaca aja doanya, dan ternyata Allah kabulkan, digantikanlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya watundamu ta'ziyah salasata ayyamin min dafni ya, dan disunnahkan melakukan takziah 3 hari setelah dikubur ya. Namun Syalbani mengatakan ini bukan pembatasan, mau 7 hari setelah itu enggak ada masalah. Karena ada orang sebulan pun masih nangis-nangis, dia masih butuh takziah tak? Masih butuh takziah. Jadi takziah ini tidak dibatasi hanya 3 hari saja. Wa yusannu li jirani ahli al-mayyit wa aqaribihi al-aba'id san'a ta'am ya, dan disunnahkan bagi tetangga ya dan juga keluarga untuk membuatkan makanan yushbi'u ahla al-mayyiti yaumahu wa lailatahum, untuk memberikan makan kepada keluarga mayat sehari semalam, minimal sehari semalam, berarti 3 kali lah ya kan, 3 kali makan ya. Kalau untuk seminggu juga nggak apa-apa ya, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Ja'far meninggal. Ja'far itu abangnya Ali bin Abi Thalib. Ketika dia meninggal,
maka Nabi katakan kepada istri-istrinya, buatkanlah untuk keluarga Ja'far makanan, karena sekarang dia telah datang padanya berita yang menyibukkan dia dari masak. Karena Ja'far ini meninggal bukan di Madinah meninggalnya, tapi meninggal dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Maka yang datang hanya berita saja bahwa suamimu meninggal. Setelah suamimu meninggal gitu, nangislah dia, nangis. Maka Nabi biarkan dia menangis 3 hari, biarnya aja menangis sampai puas gitu kan. Setelah 3 hari baru Nabi SAW mendatanginya dan mengatakan, jangan kau menangisi lagi anak saudaraku, ya, setelah hari ini, ya, jangan kamu tangisi lagi. Ya, dan dalam masa 3 hari itu Nabi perintahkan kepada istri-istrinya untuk membuatkan makanan, ya, dan ada makanan-makanan khusus yang bisa menghilangkan rasa sedih, entah KFC atau apa gitu kan. Ya. Tapi dulu ada namanya talbina, ya, bubur talbina namanya. Ya, bubur talbina ini bisa menghilangkan rasa sedih. Ya, jadi kalau yang suka sedih-sedih makan bubur itu, bisa menenangkan hati katanya. Ya, tapi ya mungkin bisa kita maknakan, kita berikan dia makanan kesukaan dia. Ya, karena kalau dia nggak suka kambing, dibeliin sate kambing, semakin mual-mual dia kan. Nah, jadi sesuai dengan kesukaan dia. Nah, agar muncul selera makannya. Nah, berikutnya al-aula bis salati alal janazah, ya. Orang yang utama mensolati jenazah. Ini kenapa babnya terakhir gitu ya dibuat. Mestinya di bagian salat ini letaknya. Al-mazhabul jadid li Syafi'i, mazhab barunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu dia punya 2 mazhab. Ada namanya mazhab qadim, ada mazhab jadid. Mazhab qadim itu ketika beliau berada di Baghdad, ketika beliau berada di Irak, ya, tinggal di sana, ada beberapa pendapat-pendapatnya yang dia sampaikan di Irak. Ketika dia pindah ke Mesir, dan Imam Syafi'i itu wafatnya di Mesir, kuburannya ada di Mesir. Ketika beliau pindah ke Mesir, berbeda fatwanya. Fatwa antara di Irak dengan di Mesir. Maka disebut itu namanya qaul qadim, ada qaul jadid, ya. Qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwa yang paling berhak mensolati jenazah itu adalah wali. Wali itu pemerintah, ya, wali kota, Pak Rudi, ya. Ya. Atau paling tidak imam masjid. Nah, tetapi beliau ganti pendapatnya dengan yang paling berhak mensolati jenazah adalah keluarganya. Ya, annal qarib az-zakar ahaqqu bi imamati salati alal mayyit minal wali. Bahwa keluarga dekat yang laki-laki lebih berhak menjadi imam mensolati mayat daripada wali, ya. Hatta wa in awsa al mayyitu li ghairi, walaupun mayat itu mewasiatkan untuk yang lainnya. Contoh, mayatnya mengatakan kalau saya meninggal nanti saya disolati oleh Ustadz Fulan, ya, maka wasiat itu tidak ditunaikan. Apalagi kalau ustadznya ada di provinsi lain gitu kan. Jangan sampai ada yang mengatakan nanti kalau saya meninggal saya disolati sama Abu Fairuz, ya. Ya kan, Abu Fairuz lagi di Mekah cuman ditunggu pulang. Nah, baik. Lianna salata haqqun lil qarib, karena salat itu haknya keluarga dekat. Fala tunfat wasiyatuhu bi isqatiha kal irsi, maka tidak boleh wasiatnya ditunaikan, ya. Seperti warisan, ya, warisan itu kalau diwasiatkan kepada ahli waris maka tidak ditunaikan. Ahli waris tidak boleh mendapat wasiat. Fayuqaddamul aqrab fal aqrab ilal mayyit lis salati alaih, maka didahulukan yang paling dekat, ya, kepada mayat, dialah yang mensalatinya, ya. Tentu yang paling dekat itu kalau dari urutan warisan anak laki-lakinya. Setelah anaknya laki-laki, cucu dari anak laki-laki, baru kemudian naik ke ayahnya.
Kalau nggak ada ayahnya naik ke kakeknya. Setelah itu baru pindah ke saudara kandung. Nggak ada saudara kandung, saudara seayah, ya. Kemudian ada saudara seibu. Baru kemudian kalau nggak ada naik ke paman. Ya, paman ini ada paman kandung, ada paman seayah. Lalu kemudian setelah itu ada sepupu kandung, lalu sepupu seayah. Itu urutan asoba namanya. Urutan asoba dalam ilmu waris. Nah, sampai di sini pembahasan tentang fardu kifayah. Ya, fardu kifayah memandikan, kemudian mengkafani, lalu mensolati dan menguburkan. Kalau nggak ada pertanyaan, ada sedikit tentang al-libas, tentang masalah pakaian, ya. Karena setelah ini baru masuk bab zakat, zakat. Entah kenapa kok diselipkan babu libas antara sholat dengan zakat gitu kan? Kan ini bab pakaian tentu mestinya disebutkan setelah rukun Islam gitu ya. Kan bab sholat, bab tohara, bab sholat, setelah habis bab sholat yang terakhir itu sholat jenazah. Nanti baru masuk zakat. Ini kok langsung dibuat babul libas, bab tentang pakaian, atau berpakaian dulu baru mengeluarkan zakat. Nah, tapi nggak apa-apa. Ya, ini bab pakaian tapi hanya sangat singkat ya. Pakaian-pakaian yang dilarang saja yang disebutkan di sini ya, bukan fikih berpakaian, berpakaian. Yuhramu lubsul harir lizakaril balik illa lidarura, ya. Haram hukumnya memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang sudah balik, ya. Illa lidarura, kecuali jika darurat, ya. Mungkin darurat itu kapan pakaian sutra ini darurat bagi laki-laki? Oh, nggak ada pakaian mungkin ya, nggak ada pakaian yang lain gitu kan? Atau dia sakit, dia punya penyakit kulit yang harus pakai kain yang halus. Kalau yang kasar-kasar nggak bisa dia. Nah, ini darurat namanya. Amman nisa'u fayahillu lahunna lubsul hariri wasti'maluhu. Adapun wanita halal baginya memakai kain sutra, ya, dan menggunakan yang lainnya. Adapun laki-laki tidak boleh. Ammal harir as-sina'i fala yuhramu lubsuhu wala isti'maluhu. Adapun kain sutra as-sina'i ini buatan. Ya, di situ apa artinya? Ya? Campuran. Fala yuhramu lubsuhu wala isti'maluhu. Dia tidak diharamkan untuk memakainya, ya, dan menggunakannya jika dia tidak murni gitu ya. Ya, mungkin list-listnya saja, ya. Wa kadzalika yustasna minal hurmati ma rukiba min hadirin wa ghairihi idza stawaya fil wazni. Nah, ini baru yang kedua, nampaknya enggak diterjemahkan itu. Ya. Dan juga dikecualikan dari keharaman apa yang dibuat dari campuran. Campuran itu baju, sebagiannya sutra, sebagiannya kain yang lain, ya. Kalau timbangannya sama. Kalau timbangannya atau ukurannya sama, itu semeter gitu kan, jadilah 2 meter, baru kemudian dibuat baju. Nah, itu yang dimaksud campur. Ya, kalau as-sina'i ini kita nggak ngerti saya apa maksudnya al-harir as-sina'i, ya, kain sutra yang mungkin sudah bercampur-campur juga ya, kainnya enggak murni gitu ya, tidak murni, karena ada juga orang bajunya ini apa, ini sutra Pak, tapi kok sutra kayak gini ya, kusut ya, ya, nah, ini sutra KW. Ya, mungkin ini sutranya sutra KW mungkin ini. Nah, berikutnya kadzalika yuhramu 'ala rijali isti'malul harir al-khalis. Ya. Juga haram bagi laki-laki menggunakan kain sutra yang murni
kal julus alai, seperti duduk di atasnya, bukan hanya sekedar dipakai ya, tapi dijadikan alas untuk duduk di atasnya ya. Wal istinadu alai, atau nyandar-nyandar ya, min ghairi hailin, tanpa ada penghalang ya. Jadi mungkin bantal sandaran itu ya, bantal sandaran ya, tidak boleh terbuat kainnya dari kain sutra, karena dia bisa langsung sandari. Nah, ya, mungkin raja-raja dahulu begitu ya, sajadahnya mungkin dari kain sutra. Tak bolehlah kalau sajadah dari kain sutra dipakai oleh laki-laki, karena dia akan duduk di atasnya. Nah, berikutnya yuhramu 'ala rijali lubsul masbuk bizza'faran kulli aw ba'di. Diharamkan bagi laki-laki menggunakan pakaian yang diwarnai dengan minyak za'faran, baik itu semuanya atau sebagiannya. Jadi kainnya itu dibatik itu ya, tapi warnanya itu diambil dari za'faran. Ini tidak boleh bagi laki-laki untuk menggunakan pakaian itu. Ammal munaqqid bizza'faran fala yuhram. Adapun kalau hanya di titik-titik saja, titik gini, enggak apa-apa, tapi kalau dia dicelupkan ke dalam, kan batik itu ada yang begitu ya. Jadi ini airnya, ini kain warna putih celup masuk, kemudian naik ke atas. Jadilah warna za'faran semua. Atau sebagiannya, maka tidak boleh. Adapun kalau hanya garis-garisnya saja, maka ini hukumnya boleh. Berikutnya yukrahu lirrijali lubsul mu'asfar kulli aw ba'di aw istimalihi kadzalika al-munaqqid aw al-mulaqim fala yukrah. Dimakruh bagi laki-laki menggunakan baju yang berwarna kuning. Baju yang berwarna kuning ya, semuanya atau sebagiannya ya. Ini memang ada warna kuning yang, tapi kalau perempuan nggak apa-apa, laki-laki aja nggak boleh ya. Ini al-mu'asfar di situ di apa diartikannya? Ada yang terjemahnya mu'asfar. Mu'asfar ini yang berwarna kuning. Kain? Itu nomor 4. Ya, nomor 4. Iya. Yukrahu lubsul mu'asfar kulli. Mu'asfar itu yang berwarna kuning. Nanti akan ada kecuali kalau hanya titik-titiknya atau garis-garisnya, tidak apa-apa yang berwarna kuning ya. Wala yuhramu wala yukrahul ahmar, tapi bagian warna merah, warna akhdar, hijau, warna asfar, aswad, al-mukhattat ya, juga kuning, hitam dan yang digaris-garis, maka itu tidak mengapa. Tapi al-mu'asfar ini yang dikuningi dengan za'faran. Berarti kalau warna kuning biasa sekarang boleh. Jadi ini mungkin warna kuning khusus za'faran, karena yang ketiga baru disebutkan yuhramu 'ala rijal lubsu al-masbuk biz-za'faran ya. Kalau dibawanya yukrahu lirrijal lubsul mu'asfar. Al-mu'asfar ini yang diberikan warna kuning, tapi disebutkan di situ yang dari za'faran. Berarti kesumba yang berwarna kuning. Berapa poin di situ? 5. Berarti ada yang kurang. Ada yang kurang terjemahannya. Nah, itu penerjemahnya yang kurang. Ya, mungkin bingung juga dia mana yang dimaksud ini. Ya kan? Karena setelahnya dia mengatakan wala yukrah, dan tidak dimakruhkan yang merah, yang hijau, yang kuning dan hitam, wal mukhattat, dan yang digaris-garis ya. Tapi ini kan panjang disebutkan yukrahu lirrijal, makruh bagi laki-laki lubsul mu'asfar
ya, memakai muasfar itu yang dikuningi. Apa itu? Langsung tidak mengapa yang warna merah begitu terjemahnya? Bagi yang nomor 4 langsung dari awal coba diterjemah. Dimaklumkan bagi laki-laki memakai pakaian yang dicerutkan dengan kesumbar tumbuhan untuk memberi warna merah seluruhnya atau sebagian saja. Adapun jika hanya berupa titik atau keretan maka tidak makruh dan tidak haram. Oh, dia bilangnya merah. Setahu saya muasfar itu artinya kuning. Kalau merah muhammar. Ya, bahasa Arabnya muhammar karena kuning itu bahasanya asfar. Jadi kalau muasfar yang dikuningi gitu. Mestinya terjemahnya begitu. Ya, bukan merah. Nah, berarti yang dikuningi dengan kesumba. Kesumba itu warna merah ya? Iya, di sini warna merah. Wah. Ya begitulah mungkin masuknya. Wallahu a'lam. Ya kalau diartikan kesumba ternyata warnanya merah. Enggak merah kekuning-kuningan gitu. Orang mungkin ya. Nah, makanya dibahas di sini muasfar, penerjemahnya menerjemahkan merah. Mungkin kuning kemerah-merahan kali. Ya kan? Nah. Atau kuning telur. Nah, tapi berarti kuning yang begitu maksudnya, kuning kemerah-merahan itulah maksudnya mungkin. Kalau kuning biasa hukumnya boleh. Baik, berikutnya yang kelima, yuhramut takhattum bizahab. Ya, haram hukumnya memakai cincin dari emas lirrijal bagi laki-laki. Amal fiddatu fayajuzu takhattumu biha. Adapun dengan perak boleh hukumnya bagi laki-laki menggunakannya, ya, menggunakannya sebagai cincin. Bal yusannu laha ma lam yusraf fi urfan. Bahkan dianjurkan bagi laki-laki menggunakan cincin dari perak jika tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Nah, wal afdal ja'luhu fil yadil yumna. Dan afdalnya diletakkan di tangan kanan, walubsuhu fil khinsir, dan dipakai di jari kelingking tapi di bagian kanan gini ya, kanan. Nah, jadi ini beberapa pakaian-pakaian yang dilarang ya. Jadi bukan fikih pakaian, tapi pakaian-pakaian yang dilarang sebelum mengeluarkan zakat. Yang enggak boleh bagi laki-laki adalah yang dari emas. Jarinya. Wallahu alam. Saya enggak biasa pakai cincin. Jadi saya enggak pernah baca tentang urusan cincin nih, ya. Nah, tapi sepertinya ada. Ya, saya pernah dengar ada larangan-larangan pada jari-jari tertentu, ya. Tapi tidak sampai haram, paling makruh gitu. Paling makruh, tidak sampai haram kalau diletakkan di bagian telunjuk, kemudian haram hukumnya tidak. Paling makruh saja. Makruh. Dan ya yang tepatnya itu dua jari ini yang dipakaikan cincin. Nah. Dari one tag. Kalau bukan za'faran berarti nggak masuk. Za'faran ini dia bisa terbuat dari minyak wangi za'faran yang kalau kena baju dia nggak mau hilang warnanya. Jadi memang ini campuran warna ya, dan tumbuhan khusus nampaknya ini, tumbuhan khusus. Jadi za'faran khusus untuk za'faran saja. Nah, ada pertanyaan yang lain? Nah, insyaallah berikutnya baru kemudian
Babu az-zakat, bab tentang zakat. Nah, dan ternyata kitab ini ya tidak lengkap juga membahas tentang bab fikih. Bab fikih dia lebih kepada fikih ibadah saja. Fikih ibadah ya saya harap ya ada fikih tentang jual beli dan ada fikih tentang menikah. Nikah, talak, hulu dan seterusnya. Karena ini banyak kali pertanyaan tentang itu. Tentang talak, tentang nikah, tentang hulu, nafkah, ya, menyusui dan seterusnya. Ini yang disebut dengan fikul usra, fikih keluarga. Ya, ada juga fikih muamalat, ya, al-maliyah, fikih muamalat maliyah, fikih ekonomi, ya. Dan ini tidak ada di fikih ini. Ya, ini ternyata hanya dicukupkan pada fikih ibadah saja. Fikih ibadah. Nah, setelah ini insyaallah ya baru babul nikah atau babul muamalat, ya kan? Mau fikih bisnis atau fikih usrah. Fikih usrah. Nah, ada buku tebal gini fikih tentang usrah yang sangat lengkap dan saya juga mau murajaah tentang itu, ya. Kalau kita ajarkan dia otomatis murojaah, ya, murojaah. Paling kita murojaah kalau ada pertanyaan kan, ya, pertanyaan tentang talak, ya. Paling sering tentang talak. Saya ini sudah bukan lagi talak 3, udah talak 10 saya ini. Ya, soalnya suami saya setiap marah talak terus gitu. Nah, nanti insyaallah fikih usra ya. Nah, fikih usra nanti dipercepat aja nanti. Nah, karena fikih puasa ini sudah selesai, ya. Tinggal fikih zakat, fikih puasa sudah, fikih lebaran sudah. Nanti setelah fikih haji. Ya, kalau belum dekat-dekat pergi haji nggak apa-apa ditunda haji. Ya, karena apa? Karena kalau dibahas sekarang fikih haji, nanti pas mau berangkat lupa lagi. Lupa lagi. Nah, mungkin cukup sampai di situ apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.